Em, kita lanjut lagi ya ceritanya gua yang kemarin ya. Ya, kemarin kan gua sampai yang gua kebengong di tengah jalan, yang lihat 7 orang itu lagi diikat ya kayak mau diceburin ke api unggun. Dimana posisinya gua menghadap ke 7 orang itu gitu ya. Jadi adep-adepan gitu ya. Udah, setelah gua sadar, gua lanjut jalan ke gedung kantor HRD sana. Terus bentar. Dari situ udah aman tuh ya, nggak ada kejadian apa-apa. Tapi yang terjadi setelah itu adalah teman-teman gua tuh ada yang nanya gitu kan, teh ini gimana gitu kan, teh ini gimana, bakal ada kejadian lagi nggak setelah 7 orang ini gitu kan, gimana ya, itu harusnya gimana ya teh ya, kata gitu kan, supaya nggak ada kejadian lagi tuh harus gimana ya perusahaan tuh, katanya. Soalnya teh di jalan tuh banyak banget yang kecelakaan gitu kan, yang pada mau berangkat, yang pada kerja di sini teh banyak ngalamin kecelakaan di jalan saat mau kerja ataupun pulang. Ya kalau itu sih gua nggak bisa mengkaitkan ke perusahaan ya, hubungannya nggak ada, nggak berani lah ya, namanya itu kan di jalanan raya. Terus kata gua tuh, ini tuh dulunya kan kayaknya rawa ya, gua bilang. Iya teh, kan jadi ada anak buah gua yang emang orang situ gitu kan. Iya teh bener, di sini tuh dulu rawa. Di sini tuh dulu orang sini nggak ada yang berani kemari gitu kan, nggak ada yang berani dah pokoknya. Oh gitu. Jadi gini, harusnya ini tuh mereka mintanya itu sapi tiga yang hitam semua, gue bilang. Terus kambing itu 6 kambing 6 itu yang hitam semua itu dipotong, darahnya dikumpulin, terus di bawah nih, kayak begini nih kayak di bawah begini nih, ini di pinggiran antara tembok sama lantai nih, di pinggirannya tuh diolesin gitu loh, katanya suruh diolesin darahnya itu diolesin. Nggak dibilang sih kalau kepalanya harus disimpan di situ apa enggak ya, nggak diomongin, nggak diminta gitu, cuman darahnya aja. Nah terus tuh gue bilang, nih ya kayak yang di situ tuh, lu lihat nggak tuh gedung sana. Jadi di belakang Reebok itu ada bagian bikin fans. Jadi kita satu gedung itu sampai line 9 itu bikin Reebok. Di sebelahnya line 9 itu dibatesin, belakangnya bikin fans gitu kan. Nah di tempat fans itu lu lihat ya, itu kalau ada yang bisa lihat, ada anaknya yang kejepit. Jadi mungkin ya nggak tahu kapan lah ya, dulunya mungkin di situ ada makam apa gimana pada orang yang meninggal di situ apa gimana. Jadi ada anak itu badannya itu, di tengah-tengah badannya itu ketiban sama tembok gedung gitu loh, ketimpa sama tembok gedung. Jadi setiap hari itu ada ibu yang datang ke situ buat nyuapin anaknya gitu ya. Gue bilang tuh, masa sih teh kayak gitu? Iya, kata gue gitu kan ya, iya kayak begitu kan, kasihan kayak begitu ya. Emang mereka nggak kelihatan,
Cuman kan kita nggak tahu kejadiannya puluhan ratusan tahun yang lalu, ini tanah bekas apa kan kita nggak tahu, kata gua. Ya mungkin itu ada makam apa gimana, kita kan nggak tahu dulunya. Udah tuh. Terus iya sih ya teh ya, mereka tuh masa ngasih sesajinya aneh ya. Ngasih sesajinya teh beras katanya gitu kan ya, beras, buah jeruk, buah apel, buah anggur. Nah itu dia, mereka juga bilang lah, kita nggak minta buah-buah kayak begitu, kita mintanya buah-buah lokal, buah-buah lama gitu kan. Ya istilahnya kayak kecapi, kayak manggis atau apa, pokoknya emang jajanan apa buah-buah yang jadul. Mereka mintanya tuh kayak begituan, bukan buah-buah kayak begitu, bukan beras. Mereka buat apa beras, apa berkilo-kilo beras gitu ya, ditumpuk. Nanti kalau hari apa mereka kan pada pai-pai gitu kan ya, pada doa gitu kan. Maaf ya, anginnya lagi kenceng kan, kayak begitu. Jadi buat apa, jaka sembung naik ojek banget gitu kan. Nah kata gua tuh, iya ya teh ya, kan beda tradisi ya teh ya, mereka mah kan dari Cina kan, beda sama kita, kata teman-teman tuh. Iya kata gua. Udah selang berapa lama, sekali waktu gua dari dari arah kantin. Jadi kan kalau ke kantor ke kiri, kalau ke kantin itu ke kanan. Gue dari arah kanan jalan. Pas masuk, kan di atas gua itu gudang. Jadi kalau udah sepatu-sepatu yang udah dicek sama QC, udah lolos sama QC, naik ke lantai atas gitu kan. Nah, gua dari jauh itu gua lihat, ih apaan itu, kata gua gitu ya, di atas tuh di lantai 2 apaan itu. Modelnya itu kayak kelelawar, kayak kalong, kayak kelelawar atau kalong begitu, lagi tidur yang nutup kan mereka tidurnya begitu ya, kalau kalong tuh ya kayak begitu. Tapi itu tingginya minta ampun, tingginya. Gue sampai ngeliatin aja di atas, apaan itu, pada ngegantung semua kok kayak kalong gitu ya, hitam semua, pada kayak kalong, banyak banget itu tuh. Gue nggak tahu, mereka kayaknya lagi tidur gitu ya. Sampai hari ini pun gue nggak tahu itu makhluk apaan ya. Jadi jujur aja, gue kadang-kadang kalau ketemu sama makhluk-makhluk kayak begitu tuh, gue justru pengen nanya, kalian tuh jenisnya apa sih gitu kan, kalian tuh suku apa sih, disebut apa sih. Gue tuh kadang-kadang kepo, pengen nanya sama makhluk-makhluk halus tuh kayak begitu gitu ya. Penasaran gue tuh, kalian tuh disebutnya apa sih gitu kan. Jadi di pabrik Sukabumi itu terlalu banyak makhluk yang gua nggak tahu mereknya apa gitu loh. Kan kalau merek yang kita tahu kan, label yang kita tahu kan ya Poci, Mister Gen gitu ya, Mister G, Miss Kun gitu kan. Terus apa sih, orang yang kecil itu kan yang bunian atau apa kan, itu yang kita tahu ya, tuyul kan, kayak gitu-gitu kan. Nah ini gak ada gitu loh, yang gue lihat di sana tuh nggak ada yang kayak gitu tuh, nggak ada justru, beneran sumpah di situ tuh nggak ada. Jadi yang ada di situ kebanyakan siluman gitu loh. Ya mereka bisa berubah jadi apa aja seperti itu. Jadi kata gue, widih ini pada aneh makhluknya gitu kan, yang di Sukabumi ini pada baru gue lihat gitu, bentuk-bentuknya, wujud baru gue lihat. Sampai sekarang gue nggak tahu apa gitu tuh. Nah itu gue di pabrik ya, gue kerja di situ sekitar 10-11 bulan lah. Gue kerja di situ, gue pindah karena gue dapat tawaran kerja yang gajinya lebih gede ya. Sekarang kita pindah ke kosan, cerita di kosan. Selama 10 bulanan itu gue kerja di pabrik sana, gue itu pindah kosan ada 4 kali.
Ada 4 kali gue pindah kosan. Kosan yang pertama enak, nggak ada masalah. Ini gue ngekos itu 1 kamar kita berempat. Jadi kan lebih murah ya nyewanya kan. Udah aman. Cuman emang karena susah air, jadi kita pindah cari yang lebih murah. Dapet yang lebih murah, ya beda 50.000 sih, cuman ya lebih murah. Kamarnya lebih gede, cuman agak ke dalam. Itu kos-kosannya boleh dibilang hampir di ujung kampung gitu ya, hampir di ujung gang, dimana di belakang kos-kosannya gue itu kebon, di sebelah kanannya kosan juga kebon, sepi banget. Kalau malam tuh udah nyenyet banget deh, sepi banget gitu ya, gelap banget. Rumah di belakang juga tinggal berapa rumah doang lah ke belakang tuh. Nah, selama di situ awal-awal sih nggak ada masalah, gue nggak ada masalah, enak-enak aja, enjoy aja di situ. Sekali waktu temen gue nih, ini hari Minggu, kita kan kalau Sabtu setengah hari kerjanya ya, jam 1 kita pulang. Hari Minggu teman-teman gue yang 3 orang ini pada jalan pagi. Pas pulang-pulang satu temen gue sakit. Gue nanya, kenapa lo? Tadi perasaan baik-baik aja, lo pergi gitu kan ya. Kenapa pulang-pulang jadi sakit? Nggak tahu, nggak enak badan banget kata dia gitu kan. Makin siang makin panas, minum obat nggak turun, udah dikerokin, udah diapain, enggak juga turun panasnya gitu ya. Udah tuh. Nah, pas mau maghrib, temen gue yang 3 ini ke kamar sebelah. Ke kamar sebelah kan suami istri. Nah, mereka ngobrol tuh, ngerumpi di situ. Gue sholat lah. Gue sholat itu, jadi pas sholat itu menjadi pas ngadep pintu. Pas gue buka mata, habis salam, assalamualaikum, kanan kiri, udah beres, ya gue doa segala macem. Pas gue buka mata, melek mata, di depan gue, depan gue, persis di depan gue nih. Ini apaan? Ada badan gerak-gerak gitu ya, garis-garis gitu kayak pohon kelapa. Tahu kan ya batangnya pohon kelapa ya kan, garis-garis begitu. Kayak begitu. Segede kayak pohon kelapa begitu. Pas gue makin lihat begini ke atas, buset deh lu, kata gue. Ke atasnya cewek. Jadi gue begini banget gitu ya. Itu perempuan pakai kemben, pakai mahkota segitiga ya, kayak begini ya, kayak gini segitiga gitu di depan. Cantik banget gitu ya. Terus gue nanya, lah ada apa? Gue bilang gitu kan. Ya karena gue udah biasa ya ngadepin makhluk-makhluk kayak begitu, ketemu sama mereka. Gue nanya, ada apa? Kata gue tuh, ada perlu apa? Lalu dia bilang, bilangin ya sama teman kamu, kalau lempar-lempar batu tuh jangan suka sembarangan. Itu tuh ada anak saya kena batu tuh, dia pulang-pulang berdarah kepalanya. Lah, terus kata gue tuh, ya maaf, mungkin teman saya nggak lihat, kata gue gitu kan. Lagian juga kenapa marahnya ke saya? Kan saya kan nggak ikut pergi. Kenapa kamu marah-marahnya ke saya? Kata gue gitu kan. Yang nimpuk teman saya, kenapa saya yang dimarahin? Terus kata dia tuh, ya karena teman kamu itu nggak bisa ngeliat saya. Yang bisa lihat saya itu kamu, katanya. ini bagian yang gue paling gitu, paling gue sebel banget ya. Siapa yang berbuat, gue yang dimarahin gitu kan, karena gue disuruh nyampein pesan. Siapa yang gimana gue yang kena. Gara-garanya tuh orang yang ngelakuin nggak bisa komunikasi sama mereka, jadi gue nih yang kena, suruh nyampein pesan. Sebel banget gue kalau udah bagian sini tuh.
Dan kata gue tuh, iya ya ntar saya bilangin sama teman saya gitu kan ya. Ya ntar nggak lagi kata gue gitu ya. Emang di mana kenanya? Itu di jembatan di bawah. Kamu tahu kan jembatan yang di situ? Iya kata gue gitu kan. Ya itu daerahnya saya katanya gitu. Lain kali jangan lagi ya, bilangin sama teman kamu. Iya ntar saya bilangin, ntar saya marahin teman saya kata gue gitu kan ya. Ya maaf juga, teman saya kan nggak tahu, mungkin namanya masih gelap atau gimana, jadi mungkin dia lempar-lempar nggak kelihatan kata gue gitu ya. Ya udah katanya, karena kamu yang minta maaf ya udah katanya, tapi jangan lupa bilangin sama teman kamu, kalau enggak eh, saya tetap masih marah katanya gitu kan. Udah, atau dia balik badan, bu ilah itu panjangnya badannya tuh, bener-bener itu ular itu segede, ya benar-benar badannya segede kayak batang kelapa yang udah tua yang gede ya, tapi bawahnya, bagian bawahnya tuh kalau yang di pantai-pantai tuh kan gede-gede ya, bawahnya ya batangnya segede begitu. Udah pergi, beres dia pergi, gua lipat mau kena segala macem, gua pergilah ke kamar sebelah. Gua langsung nanya, gua kan tipe orangnya emang kalau ngomong tuh kasar ya, judes, galak gitu kan. Gue tanya ke temen gue, tadi lo bertiga ngapain di jembatan di bawah? Nimpuk-nimpuk apa lu? Ngapain nimpuk-nimpuk? Kata gue gitu kan. Lah, kok lu tahu Net? Katanya gitu kan ya mereka tuh. Kok lu tahu Net? Ya tadi di jembatan pada nimpukin apaan? Emang ada apa nimpuk-nimpuk di jembatan? Iya Net, tadi kita tuh iseng, namanya di jembatan, lempar-lempar batu kecil, cepluk 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 gitu kan ya, bunyi kan plung 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 katanya ke air tuh. Lucu aja Net katanya gitu kan. Lucu iya, lucu. Lu tahu nggak sakit begini kenapa? Emang kenapa Net? Tuh barusan tuh ada yang datang ke gua marah-marah, ada ular kena kepalanya berdarah sama kena batu kepalanya tuh. Lu yang lempar batu, gua yang didatengin, gua yang dimarahin. Wah, yang bener Nut, aduh untung tadi gak ada di kamar. Iya, kata gua gitu kan. Gua kesel banget abisnya. Bisa gak sih kalau itu tuh gak usah lempar-lempar gitu loh, apalagi masih gelap. Kalian tuh kan gak tahu daerah sini, gak tahu kayak kita kan bukan orang sini, kata gua. Gak usah deh macem-macem, gak usah deh lempar-lempar apa-apa, iseng-iseng kayak begitu. Udah lihat ke bawah ya udah liatin aja, ngobrol ya udah ngobrol aja, ngerumpi aja, nggak usah berisik-berisik juga, nggak usah, kalau ngobrol ketawa juga nggak usah sampai yang gimana-gimana, namanya masih gelap, masih jam 5, kata gue gitu kan. Iya Nut, ya udah tuh Nut, bilangin maaf Nut. Iya gue udah bilangin maaf ya lu, tapi jangan diulangin lagi kalau mau jalan pagi di situ, udah nggak usah gimana-gimana kata. Nanti kalau misal lu jalan pagi lagi ya lu sono di jembatan bilang maaf ya gitu, nggak sengaja, nggak ada niat apa-apa gimana nanti kalau emang lu jalan pagi lagi ke situ ngomong kayak begitu, sana ngomong langsung sendiri, biarin lu dianggap orang gila kata gua gitu kan. Iya not kata gitu ya udah. Nggak lama abis gua bilang kayak begitu, abis gua ngomong kayak gitu sekitar 15 menit deh ya, itu sakit kepalanya, panasnya turun. Percaya nggak percaya, panasnya turun. Teman gua tuh di situ. Udah, akhirnya besok mereka main. Waktu main lagi ke situ mereka minta maaf di sana, terus mereka abis dari jembatan itu abis minta maaf udah balik lagi. Nggak berani lagi mereka. Jangan pagi jauh-jauh, nggak berani lagi. Udah tuh ya inilah gua keselnya gitu ya, nggak enaknya jadi gua nih kalau bisa komunikasi sama makhluk halus tuh, gua yang ketiban sial. Gitu ya, siapa yang berbuat gua yang kena, enak banget gua, aduh paling kesel deh. Udah tuh
Aman, berapa lama kemudian aman. Nah, ini ada sekali waktu itu gua ngimpi, tahu di depan gua itu ada laba-laba gede banget. Laba-laba gede banget. Mungkin lebar badannya itu 2 meteran kali ya, apa 3 meteran, pokoknya gede banget lah lebarnya ya, lebar badannya tuh. Palanya orang. Gue lagi diri, ini apaan, awalnya kosong, ini gue di mana, kata gue gitu ya. Tahu-tahu dari atas depan gue turun, mana palanya acak-acakan ya, gimbal berantakan. Gimana sih orang-orang yang rambut yang gimbal nggak diurus gitu berantakan kayak apa tahu. Dia pakai iketan di sini, pakai ikatannya kayak orang-orang Sunda lah ya, pakai ikatan, pakai tali apa, bukan ya, ikat kepala gitu ya. Rambutnya dikeluarin begitu kan dari ikat kepalanya. Terus nggak pakai basa-basi, nggak nanya gimana, cuman bilang, kamu mau nggak jadi istri saya? Widih, kata gue. Gue langsung nggak mau, kata gue, nggak mau. Itu gue ngeri banget. Udah gue takut sama laba-laba, yang lamar gue juga siluman laba-laba. Alamak, Chan, gue stres banget, kata gue gitu ya. Udah tuh, terus dia cuma, kenapa nggak mau? Nggak mau. Gue cuma bilang nggak mau. Pokoknya gue nggak mau. Udah, bangun pagi, tak tahu apa, ada laba-laba segede gaban, gede banget itu ya, plok satu. Udah, gue stres kan, namanya gue takut sama laba-laba, nemplok satu. Tapi diem aja, nggak kemana-mana, diem aja gitu loh, diem aja di tempat tuh. Udah, mana kamar mandinya kecil banget kan, cuman jarak ya, cuman lebar semeteran lah ya, semeter 20 gitu. Itu tembok, entar ada di kamar mandi ada 2. Gue udah mandi sambil stres, aduh gitu ya. Udah tuh kayak begitu terus, nggak berhenti kayak begitu. Entar ada 1, entar ada 2, ya gitu kan. Gue stres nih. Akhirnya gue nggak kuat, seminggu gue digituin, gue pindah. Gue bilang sama teman gue, maaf ya, gue bukannya gue gimana, gue nggak kuat sama itu tuh, kata gue pindah deh, kata gue mau nyari kosan baru, gue pindah sendiri, kata gue gitu kan. Udah, akhirnya gue pindah, gue dapet di depan, ya otomatis mahal lah ya, 300.000 sendirian kan. Udah, cuman akhirnya gue tahu bahwa daerah kosan gue yang kedua itu, ke daerah belakang itu daerah wilayah kekuasaan siluman laba-laba itu gitu loh. Dia suka sama gue, nah guanya nggak mau, guanya takut, ngeri lah gitu kan. Udah, di kosan yang ketiga ini enak gitu loh, tempatnya enak, rame gitu ya. Gimana, namanya udah di depan, udah deket ke jalan raya, tadi kan jauh di belakang kan. Cuman suka bau kotoran manusia, suka bau tai lah gitu ya. Tapi WC nggak ada masalah gitu ya. Gua tanya sebelah juga nggak ada, kenapa di kamar gua doang gitu kan. Usut punya usut, gua nanya, nggak taunya di belakang kosan itu kuburan. Kata gua tuh, alah ya Allah, kata gua, yang belakangnya kuburan. Terus yang kamar yang gua tempatin itu kamar emang udah lama kosong, dan kalau ada yang nempatin juga nggak kuat lama, pasti bentar keluar, nggak tahu kenapa.
Nah, gue di situ ada berapa bulan lah ya, ada 2 bulan 3 bulanan lah di situ. Cuman karena gue engap sama harganya, gue carilah lagi. Gue tanya-tanya ke teman-teman, ada nggak kosan yang murah gitu kan. Akhirnya dapet jauh, harus pakai mobil. Itu harganya cuma 150 kamarnya, karena emang kamarnya kecil. Jadi itu modelnya satu rumah itu ada kamarnya 1 2 3, ya ada tiga di sebelah kiri, satu di kanan gede banget, terus di belakang itu ada dua, ada 6, sama ada dapur, kamar mandi 2. Kamar mandi yang satu itu ada sumurnya, buaknya gede, sumurnya gede gitu ya. Yang di belakang itu kamar mandinya cuman buat WC aja gitu loh, buat BAB lah, cuman buat BAB, buat pipis aja. Nah, kamar 2 di belakang itu madep ke kamar mandi. Jadi kamar 2 madep kamar mandi. Di sebelah kamar mandi itu ada kayak aula, kayak ada ruangan lah, lega gitu ya, gede, tapi digembok. Nah, di sebelah pintu itu ada ini loh. Kalian tahu nggak bata yang ada bolong-bolongnya kayak buat angin-angin di atas rumah? Kan kalau di Indonesia gitu ya, di atas pintu kan suka, atau di atas jendela kan suka ada apa sih, ada bata yang suka ada bolong-bolongnya gitu ya, yang bentuk-bentuk gimana, jadi kita bisa ngintip ke dalam gitu. Nah itu ada tuh, ada kayak gitunya di tembok, ada 2 kalau nggak salah, ada dua bata di samping pintu tuh, jadi gue bisa lihat ke dalam. Tadinya gue nggak pernah kepo gue di situ. Gue kan milih kamar yang paling belakang. Jadi 3 kamar yang di depan itu ditempatin, kamar paling depan itu ditempatin sama yang jaga kos-kosan, anak laki. Terus kamar kedua itu ditempatin 2 juga orang laki-laki. Kamar ketiga teman gua cewek sama temennya, jadi ada 5 lah di depan, 5 orang, berlima. Di belakang dapur, kamar yang sebelah dapur kosong, sebelahnya gua paling belakang, pokoknya kamar paling belakang. Gue juga nggak tahu kenapa kok gue pengennya di situ gitu kan, kok gue pengen banget kamar yang belakang gitu kan, kamarnya kecil. Udah, sampai anak-anak teh nggak apa-apa itu di belakang sendirian, ya nggak apa-apa lah sendirian gitu kan. Udah, kamar yang paling gede di depan, yang di sebelah kanan yang cuma ada 1, itu ditempatin polisi gitu. Jadi totalnya ada 5, 6, 7 orang yang nempatin itu kosan ya. Cuman kan polisi kadang ada, kadang enggak gitu ya, kadang malam ada, kadang siangnya ada, yang namanya polisi ya nggak tentu. Udah tuh, gue beresin itu kamar, gue bersihin, nggak ada apa-apa sama sekali, nggak ada bolong, nggak ada celah, nggak ada gimana-gimana, pokoknya aman lah ya di situ tuh, aman banget pokoknya. Udah beres, malamnya gue tidur dong. Malamnya gue tidur enak, pules banget gue tidur, nggak ngimpi, nggak apa, pokoknya tidur enak banget. Pas besok pagi mau berangkat kerja, kan gue mandi dulu. Pas mandi punggung gue sepunggung-punggung perih, tau nggak? Dari sini kanan kiri sampai ke pinggang. Perih banget kata gue tuh. Lah ini kenapa perih begini punggung gue gitu kan. Udah keluar dari kamar mandi, gue lihat di kaca,
buset deh, punggung gua abis kayak penuh cakaran, tau nggak? Cakaran begini begitu kesini, wah pokoknya udah nggak jelas lah pokoknya itu. Pokoknya punggung gua abis penuh dengan cakaran, bener-beneran. Kata gua tuh, aduh ini gimana ngobatinnya, nggak bisa gitu kan. Ya udahlah, akhirnya gua berangkat kerja dengan punggung perih kayak begitu. Nah, ini udah 30 menit lagi. Jadi besok gue sambung lagi ya cerita di kosan ini. Ntar kalian tahu gitu ya. Ini perjalanan gue di dunia goib ini nanti banyak ceritanya. Jadi bakalan banyak partnya terus ya. Partnya ini bakalan banyak banget kayak gitu. Jadi ya kalian ikutin aja. Kalau yang pengen tahu mau dengerin, terima kasih banyak ya udah kepo, sudah mau dengerin ceritanya gue. Bye bye.